Gebuk Bedas Bupati Bandung di Desa Tegaluar, Kecamatan Bojong Soang, tahun 2023. Dengan kemenangan yang ini, Bapak Ibu hadirin berbahagia, mengawali acara pada hari ini. Sambutan selamat datang dari Kepala Desa Tegaluar kepada Bapak Haji Galih Hendrawan SIP, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Bupati Bandung beserta Ibu, alhamdulillah panginten ia untuk desa Bedas atau pertama desa Tegaluar. Jujur Bapak Ibu sudah teman-teman luar biasa karena kita percontohan kalau Kabupaten Bandung di desa Tegaluar. Bupati Bandung para Haji Muhammad dan Supriyan Presiden Panginten Naha yang di desa Tegaluar supaya bahwa sebuah sama dengan masyarakat desa Tegaluar telah bersyukur yang kita hormat Pak Sekda, Pak Kadis DPRD, Pak Pemda, Pak Kadis Disnaker, Pak Kadis Puspertintal, Pak Camat, bersyukur yang kita hormat Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung, Bapak Haji Romi, dan bersyukur yang kita hormat Ketua LMPI Kabupaten Bandung, Pak Haji Asep Barokah, dan bersyukur yang kita hormat Pak Ketua DPRD Desa Tegaluar, Pak Ketua DPRD Desa Tegaluar, Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, ya Bupati para pemuda desa Pengangguran, menawi ada solusi ke depan kaum masyarakat desa Tegaluar. Kalau desa saya makan istana, mudah-mudahan baik kaum masyarakat desa Tegaluar ada solusi kaum-kaum ini. Pertama, mengenal Asyarul Iman kalau Subhanahu wa Ta'ala wacana atas izin serta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biasa silaturahmi saling bermanfaat. Meskipun orang bisa Tegaluar Panginten dan jarang Bupati biasa tempel di desa Tegaluar. Seharusnya upah Kadis DPRD selaku Kabupaten Banjar kita dibatasi Kabupaten Munggurat 250 orang Kadis DPRD. Tapi hari alhamdulillah desa Tegaluar karena lagi momentum biasa terpaksa Bupati itu dari beberapa unsur tokoh. Pertama kami turun dari unsur tokoh agama yaitu guru ngaji saja. Seharusnya guru ngaji Panginten Desa Tegaluar dan keseluruhan atau biasa masuk pada program guru ngaji.
kapungkur sareng ayeuna bener jauh. Tahu? Dalam sekolah prima pertama dan Bupati Romi meskipun pada 2021 ayeuna kami dilantik ke sebuah program termasuk dari satu jalur termasuk pembangunan. Padahal pada waktu tahun 2021 itu masa kopi di desa Tegawan tapi di Indonesia. Tahun 2020 bentena antara tahun 2020 sampai 2021 itu sangat signifikan mengenai pembangunan, mengenai ekonomi masyarakat di desa Tegawan sama saja itu. Begitulah Pak Presiden dan Pak Direktur biasa di KPUP Bupati Abi Pangkesar selaku perwakilan masyarakat desa Tegawan. Atau nanti mungkin ada beberapa pertanyaan Bupati berkaitan mengenai perkembangan ke depan desa Tegawan. Jadilah saat ini diatur ke nomor Pak Bupati sangat mewakili masyarakat desa Tegawan dan upaya yang mungkin nyambung antara pemerintah desa dengan pemerintah Kabupaten Bandung, insya Allah akan berhambat. Begitulah mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Bandung daerah desa Bupati Pemerintahan Kesehatan mudah-mudahan acara dalam melaksanakan tugas aku mudah-mudahan tahun 2024 dan 2025. Nah, Pangeran acara was hutang salah satunya pembangunan tahun 2020 Pangeran asal kurang entah salah satu contoh Pangeran RW12 jalan banjir tapi KWK langsung dicor. Nah, itu salah satu bukti sinergitas antara pemerintahan desa dan pemerintahan kabupaten Bandung. Kalau pemerintahannya kami haruskan bukan dijual Bupati haruskan dua kepemimpinan anu kumpul satu kepemimpinan anu lain. Dan Pangeran Pak Kamis oke tinggal itu desa Tegawan desa Kabupaten itu namanya kabupaten masyarakat insya Allah dilaksanakan kepemimpinan. Sekarang insya Allah Pak Kamis oke diinstruksikan kamu pembangunan desa Tegawan tapi jalanan yang naik kembali selama 2020 diberikan 2022 masa COVID sehingga haputan pembangunan melalui anggaran dana desa disignifikan atau masyarakat terhambat mengenai COVID. Menganggap atas instruksi Mendagri bahwa salah satu contoh pembangunan tahun kemarin anggaran untuk BLT desa di atas sekitar 40% atau nanti sekitar 550 juta. Itu pembangunan tidak saya sampaikan dan mudah-mudahan apabila tahun pembangunan yang di desa Tegawan dan sebenarnya mau melaksanakan warga masyarakat desa Tegawan. Jadilah pembangunan yang kebakaran dari desa Tegawan lebih sumbing ataupun tadi Teh Dewi atau insya Allah para desa Tegawan kembali macet atau nanti banjir tak degradasi atau nanti kalisasi. Dalam oke ayat suci putra nampak menjadi emas untuk orang desa Tegawan. Kemudian nama Pak Haji Ali orang desa Gunung Sari insya Allah pelayanan kami kalisasi atau nanti kalisasi berbagai. Mungkin itu ada kegiatan sekali lagi ngatur kenuhun dan tetap menghadiri siok. Mudah-mudahan kesayang para bapak, para ibu, untuk sebelum juga bapak, kesayang selalu balas salam. Kalau mau doa kalau tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormati, selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, Bupati Bandung akan menyerahkan beberapa bantuan. Pertama, simbolis bantuan sembako untuk lansia dan bersama pengambil depan Bapak Raja. Bapak Raja. Selanjutnya Ibu Dati Rohayati.
dan Ibu Apong. Selanjutnya penyerahan kursi roda kepada Muhammad Ilyas. Atau mewakilinya. Selanjutnya simbolis penyerahan BPJS Linmas kepada Bapak Nandang dan Bapak Wado. Kami persilakan tampil ke depan. Selanjutnya BPJS untuk RT RW kepada Bapak Trismayanto dari RW 11 dan Bapak Asep Maulana dari RW 12. Kami persilakan untuk tampil ke depan. Dan selanjutnya penyerahan mobil konveksi kepada mobil Jarum Kecos, Desa Kedaluar, Kecamatan Bojongson. Perkenan Bapak Bupati Bandung untuk Bapak Iriana, mohon berdampingan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial dan Ketua DPP Kabupaten Bandung. Wifi nggak sih ini ke? Ini ke? Iya, live ini. Lebar tinggal ini. Ini harus masuk kali ini pakai wifi tinggal di password ini. Nggak satu. Kominfo naon nih? Tidak diganti-ganti. Kabupaten Bandung. Sekali lagi, Kabupaten Bandung. Tadi ya kau urang kan? Hah? Kau urang ya? Oh iya lah, kapulaturan lah aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang terhormat Bupati Batu, Bapak Haji Muhammad Dadang Supriyatna SPMSI. Yang saya hormati, saya hormatkan Buddha Bedas, Bu Haja Emadenti dan Supriyatna, yang juga selaku Ketua Tim Perdagangan Kabupaten Bandung, para kepala OPD yang hadir, juga khususnya kepala DPRD Kabupaten Data dan para camat, para asisten yang hadir, bersama ahli dan juga kepala desa Tegaluar dan beberapa camat, berjumpa hadirin, hadirat yang berbahagia, mohon izin tidak disebutkan satu persatu yang juga saya hormati, saya hormatkan. Yang saya hormati Ketua Direktur DPR Karanghaja. Izin memfasilitasi kegiatan Rebuk Bedas, yang tentunya nanti akan disampaikan informasi dan juga paparan dari yang terhormat Bapak Bupati Bandung. Kemudian dilanjutkan pada acara dialog. Untuk mengefektifkan waktu, marilah Bapak Ibu sekalian kita simak, kita dengarkan bersama akan disampaikan oleh Bapak Bupati Bandung, Pak Haji Muhammad Dadang Supriyatna SPMSI. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam itu nama Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wadin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil. Kepiatur ka anak Pak Kades Tegaluar sedang perangkat desa. Piatur Kabulanje Ketua PJ Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung, Mengada Seromi. Oke, Undurur Ketua Haji Asep Barokahin. Mohon. Oke, sadayana mana berbeda mana kan cuma berbeda ya. Para ketua RT, para ketua RW, PKK, wah cacakan dari 2020 nih. Guru ngaji, guru ngaji itu 100 lagunya. Karang Taruna, oke, nanti ada Prabowo dan Mahfud itu mana nih? Ayah kok. Tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, sadaya para ahli ulama, para ketua MUI secara reng-rengan. Alhamdulillah wa syukurillah syukuri satu rombongan biasa silaturahmi misalkan komandan Bapak Syukuri Ibu Hajah Kema Deti Dadang Supriyatna kata sakumpul sami dan kepala desa di dan mantan Kades Syukuri. Oke Pak Sekda disarankan Bu Pak Usman, staf ahli PHP, layak perharapan palsu. Jadi staf ahli di bidang pemerintahan, hukum dan politik. Pak Tata, Kepala Dinas DPMD, ya, dulu rekomendasi pencairan ADD, ADPDT, Pak Tata. Ya.
asisten, enak bener asisten orkestra tadi namanya dilatih. Pak Erwin, Pak Galit Manda yang siap mencatat aspirasi dari PU, Pak Sekdis, Pak Sekdis dari Sekdis Makan, Sarang Bukadis, ya Kepala Dinas Tenaga Kerja, siap menampung calon tenaga kerja, Pak Wahyudin, nguruskan rumah tidak puni, Pak Didin, ngagolonterkeun program pinjaman modal bergulir tanpa bunga jeung tanpa denda. Oke, aya Dewas PDAM, Pak Dadi, sareng Direktur Utama PT BPR Kertarahadian anu bakal ngagolonterkeun pinjaman. Keluarga besar MWC, NU, Muhammadiyah, Percis, SI, di wilayah Desa Tegaluar, Pak Camat, Pak Camat, Pak Camat itu calon Pak Dinas sekali tadi. Intina sekarang intina dengan silaturahmi ayeuna jadi di tahun 2023 paling penting sebetulnya jangan silaturahmi walaupun kurang sapan tapi jarak depan. Tapi ku aya program rembuk bedas simpulnya sok emot naon hubul watot dengan iman. Jadi sing sami kacinta ka rumah cai maka kagolongkeun jelema iman. Nah, ini program rembuk bedas teh sampai baik ke desa lain teh simkuring ditemayan di desa Tegaluar heula. Maksud sareng tujuanana nyata ngariung sareng masyarakat Kabupaten Bandung di desa masing-masing. Ya tahu tahu ya tahu teh nyampaikan salami simkuring nomor 20 sasi ngajabat bupati naon wae nu parantos dilaksanakeun nu kaduana simkuring masih ningal bahwa angka pengangguran di Kabupaten Bandung teh masih di kisaran 6,96% atau lebih berjumlah 126.000 jiwa. Sehingga kaya kuningan anu masih nganggur teh naha eueuh kadae naha aya niat digawe tapi teu boga modal, naha ijazahna can katebus atanapi memang pakedulan. Kurang diskusi. Mudah-mudahan ayat silaturahmi seperti itu biasa memberikan suatu solusi kakak itu. Maaf ya. Ima berdasarkan program Palantos Aja maupun program penetapan keakomodir. Tapi lamun damah di program yang digolong itu kami buka. Secara detail kumaha teknik sedebat. Cik punten nu hadir di ieu tempat saha kinten-kinten anu teu acan ngagaduhan pada melah. Ngacu. Bahasa detik nggak tiga bangunnya. Alhamdulillah Pak Kades. Ya leres kita acan dari pada melah ngacu tuh Pak. Bedanya apa harus buka pabrik mata ya. Oke, mohon. Catatan karena substansi pokok karena hal anu kumaha mencari solusi simkuring pada laporan. Namun wae salami 20 sasi nu parantos dilaksanakeun. Berandingan karena data peta demografi bahwa Kabupaten Bandung teh dengan luas wilayah 174.000 hektar dengan jumlah penduduk 3,66 juta jiwa
30 kecamatan, 270 desa, 10 kelurahan, jumlah RW aya 4.300, jumlah RT 17.780 hiji. Alhamdulillah jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan hampir seimbang, jadi bakal selamat di Kabupaten Bandung. Lanjut, visi misi Kabupaten Bandung terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung anu bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera, diimplementasikan ku 5 misi ngebangkitkan daya saing daerah, membuat sarana pendidikan dan kesehatan secara adil dan merata, meningkatkan kembali kreativitas masyarakat ya, dengan berkuasaan lingkungan, tata kelola kehidupan dan bermasyarakat serta birokrasi dengan nilai-nilai keagamaan dan berpihak kepada masyarakat lemah. Apa dari misi-misinya malah harus dilaksanakan. Lanjut ya. Sementara apa tantangan lokal anu ayeuna? Pertama, resolusi industri 4.0. Kedua, dampak dari perang, perubahan iklim dan adanya pandemi. Simpuri waktu harita dilanjutkan dalam kondisi pandemi. Mungkin disebut lagi Bupati Covid lah. Sebab bulan April tanggal 20 dalam kondisi ramai-ramai Covid. Tetapi dengan mempunyai 13 program prioritas, melaksanakan daripada visi-visi tadi, disampaikan melalui ayat 12 program unggulan. Pertama, karena janji seluruh dina politik, dina kampanye, bahwa ada 3 program prioritas yang pada dilaksanakan. Pertama adalah memuliakan ulama dengan cara memberikan insentif kepada guru ngaji Kabupaten Bandung. Jumlah artos antipasikeun ka guru ngaji teh kirang langkung 108 miliar per tahun. Angka 108 miliar per tahun teh merupakan angka yang tertinggi se-Indonesia. Bayangkan pada waktu harita dalam kondisi pandemi, tapi kudu bisa merealisasikan janji politik yang memuliakan ulama dengan cara memberikan insentif. Tapi alhamdulillah kritikan kuberkahnya memuliakan ulama. Anu tadina pendapatan tasik daerah Kabupaten Bandung anu 870 miliar. Terrealisasi pada tahun 2020 tahun kemarin mencapai 1,2 triliun rupiah. Dia keberkahan. Di samping ayeuna pendapatan tasik daerah meningkat, Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan salami 20 bulan Simkuring bekerja sudah mencapai 130 penghargaan. Nu akhirnya narima bantuan atau nampi bonus kinerja. Bonus kinerja pada tahun 2022 kemarin 2 kali. Kahiji BID anu jumlah 8,8 miliar, kedua 11,4 miliar. Dan digabungkan dengan menyikapi inflasi sehingga total 40 miliar. Dan termasuk kemarin ngabaikan sembako warga masyarakat Kabupaten Bandung tercatat hampir 150.000 paket sembako. Pola anu yang dilakukan dalam rangka memimpin di Kabupaten Bandung ternyata tidak mudah. Tapi untungnya bukan pengalaman bahwa terjadi kepada semua. Jadi apa yang dilakukan program Haji Nate sebenarnya mah impian bahwa terjadi kades. Di antara memberikan insentif kepada guru kita, nyata cita-cita bahwa. Ternyata ada teori bahwa kepemimpinan singkularitas telah diketemukan. Ada 5 konsep. Pertama, bahwa yang dilakukan itu adalah sebagai servant leadership, atau tapi yang artinya adalah pemimpin melayani. Simkuring sebagai bupati bukan sebagai raja, tapi Simkuring selaku bupati adalah
sebagai masyarakat atau sebagai pelayan masyarakat Kabupaten Bandung. Yang kedua, teori yang digunakan adalah good government, artinya akuntabel, responsif, transparan, partisipasi, dan supervisi. Bayangkan Pak Anang kita anggota BPD, abdi begitu jadi bupati ada jabatan kosong itu secara itu 300 dan kosong. Kumaha caranya untuk bisa menutupi dalam waktu yang singkat. Tapi alhamdulillah di Desember 2020 tahun sebelumnya kita bisa merealisasikan hampir 5.000 pegawai ini dirotasi dan mutasi dan alhamdulillah selesai. Dan selanjutnya adalah kolaborasi government, artinya kolaborasi petani. Kita sudah mulai normalisasi sungai Cicalengka dan Caegek termasuk Ciwidey sampai Soreang itu menggunakan program petani. Dan termasuk di Tegaluar, rencana kita akan membuat 5 buah danau di wilayah desa Tegaluar. Insya Allah itu juga dengan program petani. Lamun pas banjir pasti kejumagan, namun pasti wartawan bakal noto simkuring hari kelima bupati kebanjiran. Mereka gitu. Termasuk jembatan Cikeru, sama dengan jalan bisa jalan ke provinsi, tapi agar provinsi tidak perhatian. Akhirnya kemarin saya minta Pak Sekda, pokoknya saya anggarkan untuk Cikeru dianggarkan 12 miliar dan tahun ini kita perbaiki Pak Budi. Nah, termasuk ya, mana R8 ada R8, R7 ya, R14, terus R6. Nah, kita insya Allah minimal daerah ada cawaran yang Ciputat Pak, nggak apa aja. Saya kalau muara nanti ada di wilayah, itu siapa? Ya kalau salapan, RW8, bumi Putancik mata Bang Roni kebanjiran Pak. Ya, RW 7, RW 14, RW kita kadang-kadang RW 10. Jalur tahun ini kurang mulai jembatan kita perbaiki. Itu anggarannya 12 miliar saja. Danau insya Allah kita akan mulai pada tahun ini. Dimulai paling kurang di daerah Ciputat, ya, Ustaz, di daerah Recalame sekitar itu. Beberapa tempat lokasi tadi penggerak SMA, yaitu lokasi danau pertama. Sementara danau yang kedua di wilayah RW 7, danau yang ketiga di wilayah Tegal Sumedang, danau yang keempat di wilayah Rancaikek, dan danau yang kelima di Sukamana. Termasuk kayak danau di wilayah Kacicek. Jumlah danau kurang lebih sekitar 6, kurang lebih sekitar 200 hektar. Mudah-mudahan ayana danau ini akan mengurangi banjir di wilayah Tegaluar dan sekitarnya. Nah, ayana bertahap. Lanjut. Keberhasilan untuk Kabupaten Bandung setelah Sikui jadi bupati, ingat pada tanggal 26 April, posisi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung itu dalam posisi minus 1,87%. Desember 2021 meningkat 6% menjadi 3,56%. Walaupun dalam kondisi pandemi. Target tahun 2022 di 4,75%, insya Allah, dan meningkat. Dan tingkat kemiskinan sudah mulai menurun dari target 7, dari sebelumnya tahun 2020 6,91 meningkat di tahun 2021 nya 7,15 dan tahun 2020 nya sudah menurun lagi di 6,8%. Dan termasuk indeks IPK Kabupaten Bandung 73,16 meningkat 0,43 poin. Rata-rata sekolah sudah meningkat. Muhasabah 8,8 tahun sekarang sudah 9,1 tahun. Lanjut. Nah, karena jumlah pengangguran. Angka pengangguran
pengangguran Kabupaten Bandung yang asalnya 8,32% per November tahun 2022 kemarin menurun menjadi 6,96% atau di sekitar 126 ribuan. Inilah data-data pertama APBD kita tahun 2020 itu 4,8 triliun, 2022 5,26 triliun, 2023 insya Allah 5,36 triliun. Sementara pendapatan ini meningkat dari tahun sebelumnya dan saat ini insya Allah 1,2 triliun dan tahun 2023 kita targetkan di 1,3 triliun. Dan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pada awal Januari Mas Eka di Januari Ayana, kalau para petani padi lamun sawah kalau bagi sawah abadi maka dibebaskan tidak usah bayar PPP. Nah ini hari Tegaluar ya kan petani itu, ya baru ya kan ya petani. Kita anggarkan untuk petani 20 miliar untuk tahun ini, ya. Dan diantaranya nanti akan kita berikan, termasuk ada PPP 2 nya dibebaskan bagi yang sawah abadi. Nah ini, perlu tahu tahun 2022 terrealisasi 7.397, sebelumnya 7.340, dan tahun 2022 2023 nya 7.000. Khusus Tegaluar, insya Allah pakannya seperti Tegaluar Tegaluar. Untuk Tegaluar 70 rumah dari tahun ini bukan beresan. Ya. Jadi kita saya ya, orang beresan tetap enak. Nah, lalu Pak Abdi jabarkan mau beres saja 2 jam. Intinya dari 3 program prioritas tadi, pertama adalah adanya program insentif program gaji, dan ustadz-ustadzah sudah bergerak dan berjalan. Kedua, pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan. Caranya kemana? Cara boleh pinjaman secara kelompok, perorangan. Nah, upami misalkan ayah warga di desa Tegaluar mempunyai kegiatan usaha, terbuka modal, maka silakan manfaatkan. Kita sedang luncurkan 40 miliar di tahun 2022 dan tahun 2023 kita luncurkan 30 miliar. Artinya ada uang 70 miliar. Kedua, nanti kita informasikan program-program dinas terkait. Contoh, ada dinas tenaga kerja. Dinas tenaga kerja ada program Jovel. Alhamdulillah tadi hadir perwakilan perusahaan. Silakan berdiri, Ibu. Nah, dari mana Bu? PT Nakju. Insya Allah ini akan menampung calon karyawan untuk perusahaannya. Ya, jadi seperti hadir ke tiap-tiap desa, isi kene aya nganggur, edek digawe di perusahaan sok kurang akomodir kupakatis, kumaha carana. Lamun tiap aya warga hayang usaha tah modalna geus aya. Lamun hayang kuliah sok kumaha carana, minimal berenang Al-Quran 1 juz. Ini kayak program BESTI, beasiswa di bupati. Lamun teh misalkan aya budak sekolah ijazahna can ketebus, nah mun can ketebus, da zaman kiwarima geus gratis sekolah. Bisa ijazah SD, anu can katarima, SMP jeung SMA. Beda tadi bisi aya orang warga Tegaluar muda can ngagaduhan ijazah SD, ijazah SMP, dan ijazah SMA, maka sekuring nyenak program PKPM sehingga bisa belajar di desa, maka dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan langsung mendapatkan ijazah. Bisa ada orang Tegaluar misalkan dia punya keterampilan jahit, ya, tapi hayang ngembangkeun usaha, maka
Ada di BPR, Pak nggak ada. Tadi ya ada. Duitnya di BPR. Ya. Isi aja orang Tegaluar yang punya kemampuan atau lebih skill di bidang otomotif, perbengkelan, bahasa, komputer, Pak Kadis Isnaker ada. Catat tuh. Ada tuh catat dulu. Ya. Lamun aya orang Tegaluar yang usaha di bidang sampah, Kadis LH. Dina sampah menjadi pakan, setelah dari pakan dipalapkeun ka itik, geus gede eta itikna dijual. Jadi anu naon teh kajualan bebek naon? Model naon di kaki lima mana mencereleng gitu lah. Ada lagi pacar bebek gitu. Betul. Kenapa saya sampai seperti ini? Ikatnya Abdi terus memberikan motivasi. Salah satunya akhirnya terus berdiri hampir 10 desa. BUMDesnya bergerak sehingga potensinya itu per bulan sudah mencapai omset 700 juta rupiah. Itu dari persoalan sampah. Bila orang Tegaluar ya, lamun teh mesti kena air tapi dalam, oh ya betul. Nah, tinggal cari solusinya seperti itu. Dek usaha sok modal dengan saya. Dek urusan sampah sok kayak pemacaran. Tapi lu dipikir-pikir musim itu pasti iya teh aya barudak antara usaha produk teh mun sadaya kawani. Jangan kita. Jika nama tingsiun penting kumaha bingung carana. Nah, maka saat ini kita ulang diskusi, insya Allah Sumpuy akan memberikan solusi. Mudah-mudahan isi jantan langkah-langkah ikhtiar dinalakan tingkatin kesejahteraan. Sehingga warga masyarakat Kabupaten Bandung insya Allah sadar sejahtera. Nah itu pengen prolog, ya prolog. Maka lamun tema dia saya distajib, lamun misalkan dia ayo UMKM, IMKM atau UKM perlu misalkan hak cipta. Nanti kita buatkan hak gratis. Ada usaha kudu boga NIP, ayeuna dicetak dipayung dari pabrik gratis. Sok poe ayeuna. Bahkan untuk Tegaluar spesial ya, untuk karena bupati dan orang desa Tegaluar, pokoknya melawan ayah kaya yang kegiatan usaha perizinan insya Allah disiapkan di desa benar-benar. Inilah dalam meningkatkan pelayanan. Apa maksud dan tujuannya? Adalah membahasakan warga masyarakat Kabupaten Bandung sadar sejahtera. Di samping itu, dengan memperkuat roda pemerintah di tingkat desa, karena Simkuring kantor skala menjadi kepala desa, maka punten semenjak Simkuring dilantik jadi bupati, dari mulai ketua RT, ketua RW, Limas, perangkat desa, BPD, dan PKK, kita tingkatkan insentifnya dan berikan insentifnya berikut BPJS Ketenagakerjaan. Karena ada TLPM, ada TLPM, PKK dari 50 per desa. Lalu PKK Pak ya, akomodir sadayana jumlah PKK ayat 74.000. Uang yang diberikan untuk insentif saja dari mulai kepala desa sampai kepada kader PKK itu sekitar 200 miliar per tahun. Inilah salah satu bentuk perhatian. Kenapa? Karena saya yakin di dalam suatu sistem itu ada struktur dan ada fungsi. Mau berfungsi suatu sistem dalam strukturnya kita tidak perbaiki. Maka berangkat daripada memperbaiki struktur, maka saya yakin bahwa sistem akan berfungsi dan insya Allah peningkatan akan lebih baik. Sehingga pendapat terhadap pendapatan dan belanja daerah, dan alhamdulillah bersyukur ke Allah Subhanahu Wa Taala di tahun 2023 ini DAU DAK yang sebelumnya hanya 1,1 triliun, insya Allah tahun 2023 akan mencapai 4,2 triliun rupiah. Ini salah satu bentuk keberhasilan warga masyarakat Kabupaten Bandung
Begitu nasi gorengan nuhunkeun Desa Kemuran Kosiro. Mudah-mudahan kasehat para warga sadar sejahtera amal ibadah. Oke, insyaallah jadi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Doakeun simkuring jadi bupati sing tetap amanah jeung istiqomah supaya selamat dunia dan akhirat. Sabab prinsip simkuring jadi bupati bukan mencari sesuatu atau bukan mencari uang semata, tetapi jadi bupati adalah insya Allah kita melakukan dan melaksanakan tugas secara tulus dan ikhlas. Kenapa demikian? Sebab sakabeh pemimpin bakal ditanya pertanggungjawaban. Kulukum rawain wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Teu bupati wae kada RT kita ditanya pertanggungjawaban. RT, RW, kepala desa, BPD sama bupati, camat sampai ke presiden. Nah, catatan yang kades catatnya. Lamun di desa Cekabuat ternyata masih ada anu kalaparan tong nyalakeun simkuring deui. Sabab simkuring geus instruksikeun ka kepala desa, kades silakan membuat stok buffer bisi aya warga nutan bisa nyambung. Kades kudu boga jeung kapolri jeung RW. RW lamun misalkan masyarakat nutan nyambung dan siapkeun di RW gitu. RW bisa jalan ke RT. Jadi supaya nyambung. Insya Allah untuk Tegawan dan seluruhnya warga masyarakat Kabupaten Bandung, saya selaku Bupati Bandung tehoyong kuping ayah warga musafirin kata nyambung. Insya Allah kita akan fokus melayani dengan prinsip kita bekerja dengan tulus dan ikhlas, fokus untuk bekerja dengan cara kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas karena Allah yang akan membalasnya. Mudah-mudahan ya kurang saudara yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diberi sekuat tenaga akan memberikan yang terbaik. Ya, walaupun baru 20 bulan tapi itulah hasil karya-karya dan tentunya memiliki masa tenaga kaki itu orang Tegaluar jadi bupati berikutnya mudah-mudahan semua warnanya dan bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Bandung. Dan oke 5 tahun jabatan simkuring dilantikan tanggal 26 April ya pelantikan. Akhirnya kali 20 bulan pencapaian visi-misi pasti ya PJMD kuduna habisnya 26 karena ada undang-undang baru maka pilkada di tahun 2024 jadi tetap 5 tahun gitu ya. Oke, tamat 5 tahun pilkada di tahun 2024. Ya, mudah-mudahan ia program-program yang diluncurkan ke simkuring sing aya dina kaberkahan Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kenapa simkuring memberikan insentif BPJS ketenagakerjaan? Sebab jarang Ustaz, jarang RT termasuk simkuring berpikir lalu simkuring mau kumaha anak pemajikan. Ya. Tapi insya Allah dengan ada program BPJS ketenagakerjaan, engke lamun aya Ustaz, RT atau PRW maut, maka ahli warisnya bakal menerima jaminan kematian 42 juta rupiah. Tong mau. Plus, lamun misalkan 10 tahun berturut-turut, ternyata maut. Si kartu BPJS ketenagakerjaan tersebut di samping ayat jaminan kematian 42 juta rupiah plus ada kanggo murang kalina ngalanjutkeun kuliah anu seuna 174 juta rupiah. Tinggal pilih eta mana rek maut. Dengan itu moal bisa 3 tahun sabab 2024 kudu pilkada deui. Tinggal mikir we RT jeung RW kira-kira ini program lanjutin atau pinter. Nah itu. Bahkan kita tahun ini simkuring fokus roadshow dari desa ke desa dalam rangka menyerap aspirasi dan kemungkinan nanti akan lebih menampung informasi dan aspirasi. Insya Allah kita akan memberikan solusi langkah di caraka. Mudah-mudahan sadayana di singajina keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Lebihna secara pro awal saat itu mudah-mudahan inilah moto simkuring
Ya, kalau bisa kasadana, kita adalah pelayan bukan raja. Maka berikanlah pelayanan terbaik untuk masyarakat dengan tulus dan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Bupati Bandung, Pak Haji Muhammad Dadang Supriyatna SPMSI. Mari kita berikan tepuk tangan kepada sekali lagi ya. Apa yang Bupati Bandung dan Supriyatna pamit disebutkan Kabupaten Bandung kedas siap Bapak Ibu? Kabupaten Bandung. Maka Bapak Ibu sekalian, kurang lebih ke acara dialog atau diskusi, maka kalau yang ini Ibu Jalmi sebagai nami di mana beras pertawasan tapi usulannya singkat pada jelas. Maka salah Ibu maka beras neng ya dua kasih diri lebih bangga. Oke, saya sih kedonya mana? Maka Ibu mana? Ayo. Bapak lebih dokter langsung jatuh selesaikan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepakan seperti Bu Adukah. Ini kita nomor RW 2 Desa Kidamar. Untuk umum lapasna mempanggilkan anak atau kali utama Bapak dengan Ibu kalian Abi mau sekadar bagi aparat sebagai guru naos bisa buat Abi berlebaran hari program Bapak dan ayat kendala perkawis ini seperti Abi tinggi ulang kawasan dan cari libur aisan meskipun tidak kalah Abi kendala duka di paling mana Abi nampi honor anu pertama tapi 15 tahun Desember tapi 15 Desember tahun 2020 mung sakali eta terus tapi berbagai upaya sebagai sebatas ikhtiar kamari bahkan Abi tos kontak sareng biskuit jantan serta dengan mudah-mudahan dengan jantan Abi teh mau kita Desember tahun 2007 sareng kaduana kamari Desember 2022 jantan sami teh mung 2 kali nanti salami tim pertama ladaki pangetan tahun saat acara tahun 2001 tahun 2001 saksi Oktober November Desember mengetan segitu bangetan Abi sebagai keluhan dana karena bapak terutama dan ada sebagian dan masyarakat datang dari guru ngaji anu istilah nama kecemburuan sosial Abi oke dapat diterima kerja tapi ada satu sekali insyaallah ikhlas kami mah sekadar barang di Abi dibagi sarangan saya sarangan atau belum bisa karena waktunya masih daerah tetapi bapak ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Ibu, maka kedua neng gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya Sifah Hoyrul Nisa dari RT 1 RW 2 Desa Tegaluar. Saya ingin bertanya 3 pertanyaan, apakah boleh? Boleh? Kebetulan saya lulusan sarjana pendidikan, lulus tahun 2022. Saya sudah mencoba melamar ke beberapa perusahaan, tapi tetap saja tidak diterima karena banyak
faktor-faktor yang keluar dari perusahaan itu. Contoh yang pertamanya yaitu banyak perusahaan yang membutuhkan pengalaman kerja 1 atau 2 tahun. Sedangkan saya ini kan baru keluar, baru fresh graduate lah ya, gitu. Nah, kiranya adakah solusi dari Bapak Ibu selaku pimpinan di Kabupaten Bandung terkait persoalan demikian? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mohon izin Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya terkait banjir yang sering melanda di daerah kami. Itu kan sudah menjadi rahasia umum ya, yang tahun pasti mengalami hal tersebut. Hal ini jelas berpengaruh pada semuanya. Salah satunya adalah kegiatan di SDN Dana Bakti, dan kebetulan saya diberikan amanat untuk mengajar di SDN Dana Bakti. Nah, kebetulan di SDN Dana Bakti itu sering banget banjir. Jadi ada beberapa program kerja yang tidak terlaksana, dan banyak banget alat-alat sekolah yang kebanjiran sehingga rusak gitu ya. Nah, apakah ada solusi untuk itu? Pertanyaan yang ketiga, mohon izin Pak, tadi dalam presentasi Bapak yang sempat Bapak sampaikan, ada beberapa pembahasan terkait perbaikan wilayah. Nah, ada beberapa nama wilayah yang disebutkan, ada juga yang tidak. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya, apakah perbaikan tersebut hanya akan sampai kepada wilayah-wilayah yang disampaikan saja atau seluruhnya? Karena kebetulan saya perwakilan dari unit RW2 tidak disebutkan oleh Bapak. Dan jika hal ini akan betul-betul terjadi di beberapa bagian wilayah saya, apakah hal ini tidak menyebabkan ketimpangan sosial? Oke, berikut pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga ada solusi dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dokter singkat kelas ya, ini awal kelas. Makan dulu. Bapak, ada satu saya efektif. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yusuf Mustafa dari RT 02 RW 04 Kampung Cigoda. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatannya. Saya di sini berdiri mewakili atau unsur dari guru ngaji, walaupun tadi sudah ada perwakilan. Yang pertama dari unsur guru ngaji adalah ini adalah program dari Bupati. Yang saya tanyakan, apakah ketika Bupati yang sekarang menjabat dengan program guru ngaji ini lengser nantinya dengan periode tertentu, apakah program guru ngaji ini masih berlanjut, masih akan berlanjut atau berhenti sampai Bapak berhenti menjadi Bupati? Itu yang pertama. Yang kedua terkait program Besti Pak ya, karena saya mempunyai anak yang memang usia masuk kuliah. Bagaimana cara saya agar bisa mengambil manfaat dari program Besti tersebut? Mungkin tadi saya hanya menyebutkan khusus untuk anak saya. Saya tidak bisa secara egois menyebutkan untuk anak saya, karena saya mengajar di sekolah juga. Ini banyak keluhan dari orang tua. Saya kira gitu dengan saya. Tolong dong fasilitasi saya gitu, kami sebagai orang tua untuk bisa mengkuliahkan anak-anak kami gitu. Jadi curhatan dari orang tua. Tolong misalnya cari universitas mana yang misalnya membuka beasiswa. Kalau misalnya saya punya informasi, maka saya akan memberikan informasi tersebut kepada orang tua. Misalnya salah satunya ada program kartu kuliah dari pemerintah. Tapi semua itu tidak bisa meng-cover untuk anak-anak tertentu. Nah, bagaimana kami bisa mengambil manfaat dari program Besti ini? Mungkin itu saja cukup walaupun masih banyak pertanyaan terkait program-program yang Bapak luncurkan sebagai Bupati. Saya nanti berikan waktu untuk yang lain. Terima kasih Bapak. Atur nuhun Pak Yusuf. Aya tilu pertanyaan langsung
Maka diwajib muka opat, maka Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan saya ucapkan terima kasih Pak Bupati serta staf dan semuanya yang telah mengisahkan. Nama saya kalau di kampung Asep Syariful Jaman di RW 1 RT 2. Ya, ini saya tanyakan Pak Bupati. Sebetulnya tadi juga sudah ada ditanyakan ya. Cuma tadi penasaran saya ketika Pak Bupati memaparkan tentang banjir. Ini RW 1 tidak tersentuh, tidak terpanggil. Padahal persoalan banjir ini titik pertama itu ada di RW 1. Mulai di KPM, sebelumnya turunan tol sampai ke RT 2 itu banjir itu sangat-sangat tinggi. Tapi tadi tidak tersentuh RW 1 katanya belum kebanjiran begitu ya. Nah, Bapak Bupati, untuk RW 1 ini banyak yang tidak mengetahui bahwasanya ada beberapa rumah terendam, termasuk rumah saya juga. Kalau ketinggian banjir tertinggi itu masuk, itu udah tinggi sebetulnya fondasinya. Tapi tetangga yang kiri kanan pasti sudah masuk. Nah, ini yang saya tanyakan adalah yang pertama, solusi untuk banjir di RW 1 seperti apa? Yang termasuk yang ingin saya tanya Pak Bupati, ketika turunan tol itu karena jalan mungkin rendah, lalu dibangun di kanan kirinya pabrik, jadi tidak mengalir air ini kalau lagi hujan deras ini. Seolah-olah air itu nampung di situ. Ini akan menghambat pengendara mobil dan motor dan seterusnya. Mohon yang pertama ditinggikan lagi jalan yang pas turunan tol itu, karena saya rasa ketika ada pembangunan dua pabrik itu di situ selalu saja banjir itu. Betul Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Bupati, untuk di RW khususnya RW 1 ini tadi sudah disinggung bahwasanya SD Darah Bali selalu kebanjiran, alat-alat belajar itu selalu rusak. Nah, itu mungkin tadi masih korelasi tentang banjir. Jadi itu yang kedua terakhir kedua. Ini yang dari teman-teman RW 1 tadi ingin saya sambungkan pertanyaannya. Dari tol sampai ke RW 1 ini, RW 1 itu minim penerangan bangunan. Itu banyak lampu penerangan itu sudah mati, tidak berfungsi. Nah, mohon difungsikan kembali, diaktifkan kembali. Bahwasanya itu juga akan menurunkan nanti pencahayaan ketika malam. Jadi mohon lampu penerangan dimulai turunnya tol masuk ke Kabupaten Bandung sampai ke RW 1, 2 mungkin nanti Tegal ini saya inginkan ada lampu penerangan yang memang layak pakai. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalimat anu nganggur bukan anu tak sambil apa Bapak Bismillah. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Ibrita, perwakilan dari RT 6 RW 7 Lubur Sawah. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama soal menyinggung tadi pengangguran maksudnya di daerah RW 7 RW atau desa terluar. Nah, dulu sempat ada pelatihan, cuman satu kali mungkin ada pelatihan untuk otomotif. Nah, itu sudah berada lagi. Nah, pengennya sebelum prakerja yang nasional itu ada, karena mungkin maksudnya terlalu jauh dan anak muda, para pemuda yang khususnya ada di daerah desa Tegaluar akses ke lowongan kerja atau tempat kerja yang dekat, khususnya di kawasan atau di pabrik-pabrik terdekat, itu kan otomatis si tempat kerja membutuhkan skill yang memadai kepada pekerjanya atau calon pekerjanya. Nah, pengennya ada pelatihan
nggak ada lagi tuh persyaratan untuk harus minimal kerja 1 tahun dulu. Nah, dengan ditempatnya adanya pelatihan yang memadai, otomatis insya Allah akan tersampaikan begitu yang pertama. Yang kedua mungkin soal keamanan Pak, meskipun tadi yang disampaikan sama Bapak pemaparannya, tapi saya ingin singgung soal keamanan khususnya yang ada di daerah desa Tegaluar. Nah, keamanan sekarang mungkin udah realisasikan entah begal lah atau rampok atau apalah itu banyak. Nah, pengennya dari pihak keamanan dari pabrik mas atau yang lainnya harus selalu patroli sehingga akan kejahatan dan memaksimalkan keamanan yang ada. Itu mungkin maaf tadi belum ada pemaparan, jadi saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pemerintah. Di daerah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bupati, saya selaku Sekretaris Daerah Pemerintahan Desa Tegaluar ingin mengajukan sekaligus punya aspirasi gitu kan, dari khususnya dari para pemuda taruna yang ada di Desa Tegaluar. Kami berharap dan punya rencana yaitu namanya Pasmildas, Pasar Sehat Milenial Beras. Berdasarkan peraturan Bupati Perbuk Kabupaten Bandung nomor 17 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat di wilayah tahun 2019, kita sebagai kaum milenial khususnya Karang Taruna di Kabupaten Bandung ingin menyampaikan aspirasi tentang kepedulian pemerintah terhadap pemuda, yaitu salah satunya pemerintah saya mohon menyiapkan ruang terbuka atau lahan strategis untuk mengembangkan bakat, membentuk karakter untuk berkarya, berjualan atau berwirausaha lainnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan undang-undangan, khususnya para pemuda dan UMKM yang lainnya. Contohnya seperti untuk nanti di wilayah kita bisa bekerjasama dengan dinas terkait. Dan yang kedua, sarana prasarana yang mendukung bersih, sehat dan berkelanjutan didorong dengan dinas-dinas yang membantu, salah satunya program seperti pelatihan digital marketing, pelatihan SDM, tempat parkir yang layak, dan bekerjasama dengan stakeholder untuk kemudian apa yang diharapkan para pemuda nantinya untuk bisa berjualan atau bekerja di satu sarana tersebut. Yang ketiga terkait program yang sudah diterapkan adanya koperasi simpan pinjam tanpa modal, tanpa bunga atau anggunan. Mudah-mudahan ini mampu menjawab semua apa yang dikeluhkan para pemuda dan menyiapkan mentalnya untuk lebih luas lagi pemikirannya tentang mindset berwirausaha dan mampu menjawab semua keluh kesah yang ada selama ini tentang prioritas program keunggulan Pak Bupati. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan pemerintah setempat dan Bupati menyiapkan sarana ruang terbuka umum untuk berwirausaha di satu tempat tersebut dan bekerjasama dengan dinas-dinas terkait. Ya, sekian dari saya, dan tadi ada titipan dari kelompok Gapoktan khususnya Tegaluar. Terima kasih khususnya pertanian tentang kartu tani cerdas. Semoga bisa bermanfaat, dan khususnya dari dinas perikanan, koperasi, daging dan lainnya selama ini telah membantu kegiatan yang ada di Desa Tegaluar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tadi sekabar yang kenapa banyak?
Izin Pak Bupati, dengan 400 terus. Oke Bu Atika ya. Guru ngaji teh kawitan launching teh sasi September 2020 ini. Tapi nembe dilantik teh 4 sasi. Tapi saya sudah berani menggerakkan dan launching saat itu walaupun dalam waktu yang relatif singkat. Maka pada tahun 2021 itu mulai hanya barusan dikonfirmasi Bu. Dan kumar kira saldo rekening nanti saya dan begitu pada kalau berkredit ditolak. Kan gitu ya. Nah sehingga kemarin mah lebih bentar aya $100. Nah, upamanya tidak tabungan ya, bayaran lebih nol minimal aya 50.000 mah gitu. Ya. Calon semua jumlah guru ngaji yang sudah terrealisasi itu berjumlah 15.382 orang. Di luar guru ngaji, ayat takmir, marbot, atau nabi ustadz itu 4.100. Itu dari anggaran zakat profesional ASN Kabupaten Bandung. Jadi total sekarang kurang lebih sekitar 20.000 ustadz Kabupaten Bandung sudah disalurkan. Selanjutnya urusan tadi dana bakti, ya. Banjir, pantai itu sampai ke coba luar ke Pak Kades. Kita membuat rencana itu ada rencana 5 buah danau. Tomboro bumi itu diambil apa jelas. Ini nih, rencana danau itu ada 5. Pertama, di daerah antara Ciputat dan Calabe. Ini akan menampung area banjir wilayah RW Hiji, RW 2 dan sekitarnya. RW 4, daerah di rumah, daerah 4 tempat banjir. Nah, ini. Nomor 2, daerah Hiji, Tegal Sumedang. Yang ketiga, Sukamana, Tegal Sumedang. Yang keempat Rancaikek, yang kelima sekitar Solokanjero. Yang keenam itu ada di Kaciricek. Selama Tegal Luar terberes di masalah danau, maka bakalan banjir wae. Nah, upaya-upaya, alhamdulillah kita sudah selesai LDTR, saya sengaja ini setelah kepemimpinan saya jadi bupati itu baru bisa terwujud Pak, punten ya. Dan nanti kita ada akses jalan. Jadi pengembang ini wajib menghibahkan 10% untuk membuat danau. RW ada ulah kajian ini kan memang. Jadi ini wajib menghibahkan tanah sebanyak 10% dari area yang dimohon. Contoh misalkan pengusaha yang mengajukan izin 10 hektar, maka harus wajib menghibahkan tanah 1 hektar. Alhamdulillah pengusaha-pengusaha yang ada di sini sudah menghibahkan, sehingga insya Allah ini prioritas pertama, danau pertama ini kita akan realisasi walaupun dengan program pentahelik tapi tanpa APBD. Kita mulai, insya Allah tahun ini kita akan realisasi. Nah, termasuk akses nanti jalan, karena ini jalan bebas. Saya bikin jalan bebas kita di antara Bojong Soang, Cikone dan dia nyambung. Berasnya kakak cek. Kenapa? Karena di sini ada interchange jalan tol. Nanti ke tol ini keluar. Nah exitnya di sini tadi ya. Ada exit tol dan exit tol langsung ke Cincin. Ya, ini kita tahun ini dilakukan pembebasan lahan karena ini ada jalan tol di berbagai Tasik dan Cilacap. Ini kita mulai pada tahun 2022 ini. Nah, urusan jalan raya ini diwajibkan bagi pengembang sekitar wilayah ini wajib ngahibahkeun tanah jang danau, jeung wajib ngahibahkeun tanah jang jalan akses. Jadi lamun pengusaha dengan izin kasih kuring teu siap ngahibahkeun tanah jang danau jeung ngahibahkeun tanah jang jalan, maka izinnya akan saya tolak. Sabab lamun teu kitu mah hese. Si Alek kompak lah berarti dipaksa ngomongin Pak, berantara saya jadi bupati dan jadi balik lumayan merek apa? Alhamdulillah itu sudah 12 hektaran. Ya kita mulai coba. Pak Putar Patata almarhum derasnya insya Allah.
selain SD dan Bakti mungkin rumah bupati keeraan masih ada kebanyakan. Ya. Nah untuk solusi SD dan Bakti mungkin nanti kita akan atur apakah ditinggikan atau di kumaha, ya sehingga nanti ada perubahan. Ibu itu kan kami ibu tadi sarjana pendidikan kan terus ngamalor di SD sing rajin gue ngamalor engkau ya program tahun akhirnya tahun 2022 kemarin simpurin 400 memperjuangkan hampir 11.000 tenaga honor insya Allah menjadi P3K. Insya Allah tahun akhirnya oke aja rencana rekrutmen CPNS. Nah kita bingung kurang cari solusi ya. Nah ya nanti gampang kan mau ujung-ujung 1 tahun langsung, tapi yang paling penting dia fokus aja bekerja walaupun honor, tapi kan honor kita kasih. Betul setelah jadi bupati, guru honor sa Kabupaten Bandung hampir 15.000 langsung saja pada insentif tiap bulan dasar wajib dokumen. Jadi kita anggaran yang guru honor hampir 100 miliar kita berikan. Untuk sebelumnya tidak ada seperti itu, termasuk BPJS. Kenapa? Karena saya merasakan kalau kita pernah ngalaman, karena pernah ngalaman jadi kepala desa, nah, sehingga kita akan lakukan. Oke. Program itu program tahun lalu atau program tahun. Program tadi infrastruktur atau nampik lalu infrastruktur RW2 Pak Kades mana? Rumah jalan beres. Jadi sebenarnya tahun ini beresan lah. Orang nanti kalau orang tema ya RW yang beres berbeda ya sok di beresan tahun ini datang. Ngomong berarti orang tinggal luar catat dengan Pak Sekis. Ada ya PKK bisa ya? Oke. Kang Asep tadi terus kawalarnya Trans PJU, punten di PJU, Pak Sekis. Begitu arti dilantik perasaan, baru langsung ditahan. Pak Anies pemberesan PJU dimimiti toh lebih keluar itu untuk perbatasan diberesan. Nah berpaling gitu. Nah perbaiki grup PPNN. Karena kita kami atas saya PJU itu, tapi baru bekerja. Komean puasa aja besok komean. Tinggal minit. Ya. Kamu pasti ya. Kayak kumaha kartu guru ngaji atau napi guru ngaji teh insentifnya bakal berlanjut dengan sabab bupati lain simpuring kan simpuring janji salami simpuring jadi bupati ngelarang insentif yang guru ngaji pasti bakal diperhatikan janji. Kenapa? Karena orang jadi bupati ada kira-kira bermanfaat dan masyarakat. Sekalipun kita harus menjadi gubernur, lain satu kabupaten Bandung, berarti saya Jawa Barat, aku juga diperhatikan. Gubernur akan diminta bahwa jadi kepala desa adalah guru para ustadz desa, asbabul nuzul itu bahwa jadi kades. Lamun ke jiwa kusimpul jadi bupati, maka lain desa hukum bakal kabupaten Bandung, tak ada melaksanakan persoalan kesa bupati nekan tanya. Siapa beda bupati pasti beda pola pikir, beda kopi, beda pasakan. Simpuring tidak bisa memprediksi itu Ustaz. Kan doakan simpuring jadi pemimpin itu. Insya Allah bakal berpihak kepada ulama. Kenapa? Karena tegaknya negara itu tergantung 4 golongan. Kahiji alamuna para ulama. Kadang-kadang ulama itu tidak diperhatikan. Padahal ulama itu sangat berperan. Sehingga simpuling dan ijab kabulnya pun di atas mengatasnamakan orang tua, menghadiri tahan ketika DKM atas nama orang tua siswa sekabupaten Bandung nitip kepada ustadz dan guru ngaji pangajarkan keagamaan anak tak diperhatikan insentif itu ijab kabul.
Nu kedua, hadirlah para pemimpin tegakkan suatu negara. Nu katilu, berehan para agnia kebeunhan. Jadi kebeunhan teh ulah cipae. Ayeuna PNS simkuring ayeuna di penghasilan di atas 7 juta diwajibkan membayar zakat profesi. Alhamdulillah nu awalnya 200 juta itu ayeuna mencapai 1 miliar. Di antaranya saya memberikan dari dana zakat profesi dipastikan kalau 4.100 ustad-ustadan di luar program guru ngaji. Tepuk tangan mau para ASN. Nu kaopat tegakna di negara teh doana para fuqara. Jadi di dituna teh nu miskin moal leungit. Ngan mereka kurang pemerintah hadir kumaha jang mengurangi kemiskinan. Dan geus aya lemah teh. Nah, ini yang bisa nyampaikan itu ke calon DPR RI bisa silaturahmi ya. Bahkan ya anak Bu Siti ya, mohon dan Bu Siti tadi. Oke, selanjutnya nah tadi estilati nah ayah di PRK itu pakai coba tampilkan untuk Disnaker. Contoh ya contoh. Disnaker teh salah satu dinas di bidang ketenagakerjaan. Pamukakeun Disnaker ini programnya. Nah ini nih, ya Pak Kadis. Nah ini tata caranya ya. Ada pelatihan klinik, ada pelatihan bahasa Korea. Dalam orang sapan yang digawe ke Korea, maka silahkan daftar. Lamun orang sapan yang ke Jepang, maka silahkan daftar. Untuk dibelajar dikasih pelajaran yang mau tadi kan? Oke, tadi ada pelatihan klinik, ada pelatihan bahasa. Lalu misalnya ke Korea itu dibuka lagi lah, dilatih lah. Setiap tahun pakai seberapa? Kita menganggarkan kurang lebih sekitar 120 orang ya setiap tahun. Jadi dilatihlah bahasa Korea, dilatihlah bahasa Jepang. Nah baru di-guide. Prinsip kuring ngatos ke Korea ketemu dengan orang Kabupaten Bandung. Ternyata orang Kabupaten Bandung di Korea ada kurang lebih sekitar 1.200. Nah, bisi orang Tegaluar dan digawe ke Korea di Jepang, sok puluh daftar kita ini akan dilakukan. Itu mantul itu. Terus dari ayah kerjasama pelatihan dengan LPK, isi kursus. Ya, kamari simkuring masihan sertifikat kamu lulus kursus, anu sekitar 2.500 sertifikat. Ada kursus rias, ada kursus nauli. Kata rias, sakarupa orang tentang latihan keterampilan. Nah, lamun geus beres kursus, lamun hayang jadi pengusaha, kursusnya supaya bisa diamalkan, maka ada program pinjaman modal berkulit tanpa bunga dan tanpa jaminan. Pak Pilot PPR mana tadi? Kemarin 2.400 sudah bergerak belum? Nah, terus bergerak. Nah, orang Tegaluar, ya. Untuk dia urusan karawe ya, kamu tema yang latihan lah, sok pilihan mana tak? Nur selanjutnya adalah pelatihan tentang kerja mandiri dan jadi wirausaha. Tempatnya di mana? Ayat di BLK, di Mangahan. Teknisnya di rumah yang sama, yang saja mana? Kayak Pak Kadis pada brosur. Ya, contohnya di sana. Bukan mana? Lamun tema dengan kubur. Tadi kubur saat ini. Kelompok usaha bersama itu rata-rata sangat kurang ya. Maka silakan daftarkan ke Dinsos, ke Kadis Sosial berdiri. Nah ini Pak Kadis, buatkan kelompok usaha bersama. Nah lalu kita mengarang taruna misalkan ada usaha tadi ya betul lapangan ya nama tanam kosong
Tempat usaha we. Bener serius. Tenang cari. So kayak naon ngobrol, ya. Orangnya gampang. Ada CSA, ada langsung di pribadi siap, ya. Termasuk tadi permodalan siap. Itu jadi kemarin tadi pemuda boleh sarana prasarana misalkan ada lahan terbuka jadi ayah tanah cari maka biasa dan alhamdulillah insya Allah tahun 2023 di Tegaluar bakal menghadirkan rumah sakit daerah tempatnya nah tempatnya di mana di antara Raja Catang dan Ranca Kasok. Jadi itu di pojok. Di Raja Wali itu. Oh, Raja Wali wis. Nah, kembali sama kota yang tadi, kota kene itu. Paris itu. Insya Allah, simpuri kemusuhin ayah jembatan antara Tegaluar yang ke Sumbersari dan itu ke Ciparai. Di daerah Ranca Catang kurang lebih jembatan. Mas Ekis, saya minta buatkan surat usulan dari Jalan Raja Catang ke Sumbersari untuk teruskan langsung ke Ciparai. Itu perpaduan antara dua kecamatan, Kecamatan Bojongsong dan Kecamatan Ciparai. Buatkan surat ke DPR. Jauh, itu kita akan kurang buatkan perkotaan supaya daerah Raja Catang dan sekitarnya berkembang. Anu prihatin kan mah, kaki kita kalau hiji. Ya, ada 7, ada 8, ada 14, ada 5 simpuri. Tapi doakan saya akan bekerja keras, memasangkan banjir teh cepat berkurang dengan cara walaupun di jalan merupakan tanggung jawab provinsi, tapi usulan tadi untuk ya kita akan tegur Pak Camat, nggak sebelum kira-kira si koalek lagi ngebongkar. Kayak mana kayak apa? Ya, bongkar dulu gitu daripada tahapan. Baik saya mau beko makan bejek satu bejek cicing lah cicing. Kira-kira kesadaran sorangan mana sih bongkar sorangan gitulah. Tujuannya kenapa memang saya itu yang boleh dirinya. Ya kita merasakan betul bahwa saya itu mengalir. Ya, sok enak pemuda orang tua orang hiji yang saya orang keberangan. Ya, dan isu maju, isu sampai kok disiapkan, orang langsung digali sudah. Sebenarnya saya disampaikan ini ya, barangkali bisa yang penasaran ngobrol, yang penting ketimbang ngobrol. Orang nyawalakan, kumaha mencari solusi. Sebab walaupun orang sapan terbalik ke sapan jarak matanya, tapi insya Allah ya kita perbaiki semuanya. Cekap berbeda atau setengah satu. Kenapa? Kena ke? Hah? Oh, PSI, iya. Program PSI. Kenapa ya program PSI? Harapan mama sekolah Kabupaten Bandung teh 12,8 tahun. Simpuring serta lantiknya rata-rata lama sekolah Kabupaten Bandung teh di 8,8 tahun. Nah sehingga membuka ruang bahwa di antara kenapa 28 unit sekolah baru SMP dan mengusulkan SMA 22. Dan cukupnya nih program SD tahun kemarin sampai 80 jalmi. Tahun akhirnya insya Allah ada 120 jalmi. Itu dari mulai awal sampai selesai. Persyaratannya adalah bagi anak-anak yang berprestasi minimal tahfidz Al-Quran minimal 1 juz dan atau anak-anak yang mempunyai keahlian ya dan prestasi yang lebih karena saat orang tua dan dalam kategori kurang mampu maka silahkan daftarkan online katanya dan ada persyaratan buka bak ya kasih brosur nanti kasih brosur buka bak
Lilis kamari oke datang 80 makanya di Nusa Minggu teh sambil pun di dalam waktu 1 minggu itu lu dapat mencapai sehari itu 48 orang itu dalam waktu 1 minggu. Artinya antusias masyarakat yang kuliah tinggi. Maka tahun ini kita tambah dari 80 menjadi 120. Nah, tinggal pilih pun benar. Nah, kita bisa tinggal guna yang kasih tahu ya. Oke, jadi cukup. Nah, oh, kita masih baik-baik. Kita lawan ke rumah dia mah yang terus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalan ke Bapak-bapak satu ibu, saling bapak saya dan tidak selaku ini Bapak-bapak. Aku mungkin biasa mewakili di para tukang batak. Tak aneh bahasa partai merupakan ikon untuk wilayah kedua. Dasarnya kita ngumpul. Unggaran besar sebenarnya Kadang-kadang ayah kalau orang berat tempat ada mohon gitu mengingat akhirnya kan lahan pembuatan bata terus sempit terus akhirnya para tukang bata di seolah paksa untuk mengadakan bahan baku itu beli sekarang itu kan ada yang mungkin bahasa itu biasa mewakili para tukang bata. Ya udahlah kalau kita mah tadi di lalu atau diangkutan bu bapak-bapak TNI paparilah tukang bata tapi itu yang gratis masih ada sasi pengawas garas untuk sarana transportasi mengingat bata di lalu itu bapaknya lalu mengingat kalau saya bisa sakit habis lebih dari sakit berkorong jalan kalau bisa yang gitu ya. oh kalau bisa jatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah seperti sahabat dan kami kayaknya kita aspirasi insya Allah kita akan sampaikan nanti ke BWS dan Satgas Kalimantan nanti koordinasi pada nanti itu ada ya Pak Camat nanti ngobrol insya Allah itu masukan yang luar biasa. Nah terus urusan jalan namun di jalan Pariska untuk Sasak Bodong itu dari Sasak Bodong lah Sasak Ciputat telah ditulis benar Ciputat Kecawarai itu kan Bodong. Nah Sasak itu menuju nah itu sebenarnya tanggung jawab BWS punten ya abdi ayeuna terus melangkah. Contoh jalan anu jalan apa payun rumah kades ya sebenarnya tanggung jawab BWS termasuk anu di Majetatang dan bikin Raja Catang itu sebenarnya tanggung jawab BWS jujur gue aku lantaran harus menikmati pisan besok kita acara ke BWS tapi insya Allah itu salah satu aspirasi ya insya Allah kita akan bicara dengan BWS kalau BWS kita keberatan kita perbaiki nomor bisa sekarang berbeda saat itu sana sekirang sono itu jalanan sekitar adat maghrib intina simpuing bingang biasa silaturahmi apunten samudaya kelepatan atau hanya kira ulah bukan ulah apunten atau hanya tapi mudah-mudahan simpuing asli berkurang sabar ya tenyangka jadi bupati doakeun
Disadayana mudah-mudahan si mampu. Ya, si mampu melayani masyarakat. Doakan si tetap amanah dan istiqomah. Si jarang kerembur, lain si bertahan itu, tapi mulai sebab dia luas wilayah sangat luas. Ada program bunga desa, ada program tengah lembur, ada program normalisasi di Jawa. Tapi begitu dengan program pedas, insya Allah tetap di desa Tekanban, karena seperti dengan keyakinan, seperti insya Allah mau akan macai, walaupun dengan warga Panjalan Waige akan betah. Mudah-mudahan program-program tadi akan terus dilanjutkan dan insya Allah mohon KPRT, KPRW, Kalimas, perangkat desa BPD termasuk warga masyarakat Kabupaten Bandung wabil khusus Tegaluar dan Paratos Ngarojo sehingga prestasi-prestasi Kabupaten Bandung ada alhamdulillah Paratos biasa meningkatkan baik dalam hal anggaran, baik hal dalam program yang saya bilang. Mudah-mudahan sadayana sing ayeuna lagi berkat Allah Subhanahu wa taala. Atau nuhun sekali jazakumullahu khairan. Ihdinas siratal mustaqim Allahumma waffiqna bil-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari APRU dan visi.com kami persilakan untuk kami berdoa. Dan